Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, salatan wa salaman daimaini ala habibillah, rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, alladhi qad balagha risalah, wa nasahal ummah, wa jahada haqqa jihadi fi sabilillah hatta atahul yaqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur yang besar kita hadirkan bukan hanya semata-mata karena kita memiliki materi, memiliki rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Namun bersyukur ini utamanya untuk nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang nikmat ini tidak Allah berikan kepada sembarang manusia. Bahkan Allah tidak berikan nikmat ini kepada ayahanda Nabi Ibrahim. Tidak juga Allah berikan nikmat ini kepada pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga diberikan kepada anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, sedangkan mereka semua keluarga Nabi. Sedangkan kita bukan siapa-siapa Nabi mendapatkan nikmat terbesar, yaitu nikmat hidayah. Dan nikmat hidayah itu hilang dan timbul tergantung dengan usaha kita menjaganya. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah meyakini al-iman yazid wa yankus. Iman manusia itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan yang dia usahakan. Wa yankusu bil ma'siyah, dan akan berkurang dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Bahkan iman yang mungkin ada semenjak kita lahir ini juga bisa hilang ketika kita wafat. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan kalimat jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam? Karena di sana ada orang yang lahirnya Islam, hidupnya Islam, tapi meninggalnya dalam keadaan tidak Islam. Itulah kenapa kurang lebih 17 kali sehari semalam kita berdoa tanpa henti. Doa yang ada dalam salat termaktub dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam hidayah. Dan dari sekian banyak ibadah yang bisa meningkatkan iman, hidayah dalam dada kita, tentunya kita memahami bahwa ibadah yang paling agung, yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penentu amal yang lain baik atau tidak adalah ibadah salat. Nabi bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdul yaumal qiyamah as-salah." Sesungguhnya amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Wa in saluhat, jika salatnya baik dan benar, saluha sairu amalih, maka baik dan benar juga amal ibadah yang lain. Wa in fasadat, tapi jika salatnya tidak benar, dianggap tidak benar juga amal ibadah yang lain. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama, runtuh tiangnya, runtuh bangunannya. Oleh karenanya insyaallah kita terus berusaha belajar dan belajar tentang bagaimana salat yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tentu kita hanya bisa berjuang semaksimal kita mampu. Adapun kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya tentang meaningful salat, bagaimana memaknai setiap salat yang kita kerjakan. Karena tentu kita semua berharap salat yang kita kerjakan adalah salat yang khusyuk. Betul? Ya. Tetapi seringkali ketika salat
muncul pikiran-pikiran yang tidak pernah kita rencanakan, Pak. Bahkan seringkali benda-benda hilang, barang-barang yang terlupa, ingatnya kapan? Saat sholat. Entah kenapa. Tiba-tiba saat sholat semuanya teringat. Ternyata jawabannya ada dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi, setiap orang sholat, iblis mengutus satu jin yang menggoda manusia, yang diistilahkan atau diberi nama jin tersebut dengan Khanzab. Siapa namanya? Khanzab. Apa tugas Khanzab? Dia diutus oleh iblis khusus untuk yuwaswisu, untuk menggoda, membisikkan orang-orang yang sholat. Dua kurang lebih tugas utama Khanzab. Yang pertama, membisikkan ke setiap telinga orang yang sholat dengan kalimat udhkur hadha, udhkur hadha. Ingat ini, ingatlah ini. Sehingga wajar kiranya ketika kita sholat, kita banyak mengingat sesuatu yang sebelumnya kita lupakan. Karena memang itu adalah salah satu hal yang dikerjakan oleh Khanzab, yaitu membisikkan ke telinga orang sholat agar ingat sesuatu yang sebelumnya kita tidak ingat. Yang kedua, apalagi yang dikerjakan oleh Khanzab, Nabi menjelaskan Khanzab melakukan seperti dia membawa bulu ayam, lantas dia masukkan ke dubur orang sholat, Pak, supaya orang sholat itu mengira dirinya kentut. Pernah ibu bapak sholat tapi kayak kentut? Pernah? Pernah? Berarti itu tugasnya atau kerjaannya Khanzab. Maka kata Nabi, kalau kalian sedang sholat dan merasa seperti sedang kentut, maka jangan hiraukan kecuali ada dua tanda. Apa tandanya? Yang pertama, idza tasumu rihaha, kalau kalian mencium aromanya. Dan setiap kita memahami betul dan mengenal betul setiap aroma kentut masing-masing, betul? Nah, kayaknya ini aromanya bukan punya saya. Atau yang kedua, hatta tasma'a sautaha, atau terdengar suaranya. Artinya, kalau ada perasaan saya kentut apa enggak ya, tinggal dua, lihat. Ada enggak aromanya, ada tidak suaranya. Kalau tidak ada keduanya, lanjutkan sholatmu, jangan kembali ingat itu. Berarti itu hanya kerjaannya Khanzab. Dan semua kita merasakan itu. Oleh karenanya, tentu akan sulit berperang jika musuhnya enggak kelihatan. Betul tidak? Iblis bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat iblis. Secara hitung-hitungan akal, berat kiranya kita menang melawan mereka, Pak. Wong kelihatan aja belum tentu menang, apalagi tidak terlihat. Oleh karenanya, kita tidak bisa menang melawan godaan iblis kecuali meminta perlindungan kepada Allah. Allah melihat kita dan Allah melihat iblis. Oleh karenanya, salah satu hal yang mungkin kita bisa dawamkan, istiqomahkan sebelum sholat adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu sunnah Nabi membaca ta'awud sebelum Al-Fatihah. Membaca ta'awud sebelum Al-Fatihah. Walaupun di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah ta'awud yang dibaca hanya rakaat pertama saja atau di setiap rakaat. Ada madhab Syafi'i mensunnahkan membaca ta'awud setiap rakaat. Dan ta'awud ada beberapa macam, Pak. Ada ta'awud macam yang pertama yang mungkin ibu bapak biasa baca. Bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu dibaca sebelum kita membaca Al-Fatihah. Tetapi para ulama sepakat membacanya sirriyah. Mungkin banyak juga di antara kita yang belum paham ini dan tidak menggunakannya itu dalam sholat. Ibu bapak saat sholat baca ta'awud tidak? Di awal ya. Nah, memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat di awal saja, artinya di rakaat pertama saja. Ada juga yang mensunnahkan setiap rakaat karena godaan iblis muncul setiap saat. Jenis yang pertama bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ditambahi kalimat as-sami'al alim karena kita sedang membutuhkan pengabulan dari Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Makanya kalimatnya ditambah a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Dan ada riwayat yang ketiga, dan ini riwayat yang panjang, riwayat yang lebih detail, yaitu a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi.
Ditambahi kalimat, ya Allah aku berlindung kepadamu yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan iblis, bisikan mereka, dan gangguan mereka. Jadi lebih detail. 3 riwayat ini boleh dipilih dan ini menjadi bagian ikhtiar untuk melawan godaan iblis. Dan kita pun sudah membahas di pertemuan yang lalu bahwa ada 2 kunci agar sholat bermakna. Yang pertama, memahami dan merasakan sedang menghadap siapa. Ketika ditanya setiap kita sholat kita menghadap siapa? Menghadap Allah. Semua manusia, kullun nas ya'lamun. Setiap manusia tahu setiap sholat menghadap Allah. Tapi tidak semua yang tahu itu sadar, Pak. Ya, makanya yang harus kita kembali munculkan adalah awareness, kesadaran. Ya. Sadar bahwa setiap kita sholat menghadap Allah. Bagaimana caranya? Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas minimal kita memahami kebaikan Allah, Pak. Ibu bapak ketemu orang, contoh-contoh sederhana. Ini mengulang materi yang lalu agar tersambung dengan materi hari ini. Kalau ada orang ayah bunda ngasih hadiah uang 100 juta cash ke ayah bunda, kira-kira bahagia nggak ayah bunda? Bahagia. Orang ini orang terlanjur kaya, Pak. Duitnya terlalu banyak. Ya, lihat bapak-bapak, ibu-ibu wajahnya kok kayaknya sedih nggak punya duit. Terus dia kasih 100 juta. Kira-kira bahagia tidak? Bahagia. Terus orang itu setelah ngasih uang 100 juta pengen ngajak Anda ngobrol, Pak. Kira-kira mau nggak ngobrol sama dia? Mau. Ngobrolnya kira-kira malas-malasan apa semangat? Oh semangat. Mau 2 jam juga dijabanin. Betul tidak? Jangankan 2 jam. Seharian mau kita. Kenapa? Ya dia orang baik. Bagaimana tidak antusias berbincang, berdiskusi, berdialog dengannya. Sedangkan kita sadar bahwa dia adalah orang yang baik. Dan bentuk kebaikannya dia memberi hadiah 100 juta. Nah seringkali kenapa manusia ketika sholat tidak antusias dan tidak semangat? Karena dia lupa dia sedang menghadap Allah zat yang maha baik. Uang 100 juta tidak ada apa-apanya dibanding nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Betul? Ibu-ibu mau nggak, Bu, dikasih uang 100 juta tapi suaminya saya ambil saya kasih orang, Bu? Mau, Bu? Mau istikharah dulu nggak, Bu? 100 juta loh, Bu. 200 gimana, Bu? 200, Bu? Nggak ada. Anak ada yang mau saya ambil anaknya 1 saya kasih uang 250 juta? Tidak ada. Artinya nikmat punya pasangan dan nikmat punya keturunan jauh lebih besar dibanding nikmat uang 200-300 juta. Dan siapa yang memberikan pasangan dan keturunan kepada kita? Allah. Itulah kenapa di pertemuan yang lalu kita sudah membahas setiap mau sholat, Pak, sebelum takbiratul ihram, ingat 3 hal momentum terindah yang paling membahagiakan hidup Anda, Pak. Jadi setiap mau takbiratul ihram nih, boleh dalam bentuk muhasabah, boleh dalam bentuk doa. Karena salah satu doa terbaik adalah bukan meminta tapi berterima kasih, Pak. Jadi angkat tangan Anda di antara adzan dan iqamat, terus sebutkan kegiatan atau momentum terindah apa yang setiap Anda ingat tuh Anda senang, Pak. Contoh misalnya kalau saya, ya Allah terima kasih Engkau telah izinkan hamba menggandeng tangan orang tua hamba untuk menginjakan kaki di tanah suci. Kalau Anda mungkin bersyukur ketika dulu menanti pengen punya anak setelah bertahun-tahun, sebutkan setiap mau sholat. Kenapa? Supaya kita sadar bahwa Allah itu maha baik. Dengan kesadaran itu, harapannya setiap kita sholat, kita betul-betul menyadari kasih sayang Allah. Ya. Saya pernah cerita nggak ya di sini? Saya pernah mengisi, ya kalau sudah semoga menjadi pengingat kembali, kalau belum ya ini cerita yang semoga bisa mengambil hikmah dalam ceritanya. Saya pernah mengisi kajian, lebih tepatnya pelatihan sholat, Pak, di sebuah kota namanya Pohuwato. Mohon maaf, namanya Kota Mobagu, Pak. Pernah dengar nama kota ini? Belum, kan tadi saya ngomong, masa nggak kedengaran? Pernah dengar? Pernah kapan? Barusan. Kota Mobagu itu dari Manado sekitar 3-4 jam.
Kampung, iya Pak. Masya Allah. Indah pantainya Pak. Jadi untuk bisa datang ke Kota Mobagu itu naik pesawat Jakarta Makassar transit, Makassar Manado Pak. Landing di Manado sekitar 3-4 jam tergantung trafiknya lagi rame atau tidak sampai ke Kota Mobagu. Saya mengisi di sana. Nah, ada sebuah kisah atau peristiwa yang semoga ini menjadi pelajaran Pak. Jadi seperti biasa setiap saya mau ngisi kelas saya datang lebih dulu. Saya usahakan early morning lah ya, lebih pagi supaya prepare nih, sound semuanya lah persiapan kelas. Maka itu pun saya lakukan di Kota Mobagu. Saya datang ke ruangan, waktu itu cukup ramai, 120-an lebih partisipannya. Saya duduk paling depan menyiapkan laptop. Dan qadarullah ternyata sudah ada peserta yang datang Pak. Dan peserta itu persis di hadapan saya suami istri. Mungkin kira-kira sekitar umur 55 tahun ke atas lah karena rambutnya sudah mulai putih merata. Ya. Nah, ketika saya nyiapin laptop ini, dua orang suami istri ini duduk berhadapan dengan saya. Nah, si bapak ini tuh nanya-nanya mulu Pak. Ustadz sehat? Sehat. Sebenarnya nggak ada masalah dengan pertanyaan beliau, cuma saya lagi riweuh Pak. Tahu riweuh? Lagi hektik begitu karena memastikan semuanya sesuai dengan persiapan seharusnya. Tapi beliau nanya terus. Tapi saya jawab Pak. Tetap saya jawab, cuman jujur dalam hati agak terganggu. Kalau boleh jujur, ketika beliau bertanya, sehat Pak Ustadz? Kalau nggak sehat gak nyampe sini. Kalau ngikutin hawa nafsu begitu Pak. Cuman karena biasalah manusia kan. Sehat Pak? Sudah sarapan belum? Sudah nanya terus Pak. Nyampe jam berapa Ustadz? Sampai sini sekitar jam 10 malam Pak. Terus nanya. Walaupun memang saya tetap jawab, cuman jawabnya dalam keadaan hati yang tidak senang gitu ya. Ya jawabannya cuma sekata-sekata lah. Singkat cerita, kelas itu berakhir malam. Jadi full day training, one day full training, jam 8 pagi sampai jam 8 malam selesai. Dan seperti biasa, selesai kelas, biasanya saya diajak ke tempat makan khas daerah setempat. Sambil diskusi evaluasi kelas seharian. Begitupun saya lakukan itu di Kota Mobagu. Nah, panitia kumpul, kita makan bareng sambil ngobrol. Nah, di antara panitia itu sambil makan sambil ngobrol, ada yang nanya, Ustadz, sepanjang kelas tadi lihat gak peserta yang pakai peci putih? Ya. Yang sama istrinya? Iya. Emang kenapa? Nah, sebelum saya mendengarkan jawaban panitia, ibu bapak harus tahu dulu konteksnya. Jadi ketika saya sampai ke Kota Mobagu, mohon maaf sampai ke Manado, itu kan perjalanan cukup jauh pesawat ya. Badan capek, lapar Pak. Karena nyampainya itu agak siang, melebihi jam waktu siang lah, makan siang. Dan alhamdulillahnya panitia sudah jemput. Nah, jemputnya naik mobil Pajero Pak. Kenapa saya sebutkan? Karena ada pelajaran di mobilnya Pak. Ya, naik mobil Pajero, dan mobil Pajero Sport itu cukup nyaman digunakan di kontur jalan yang bergelombang. Jadi memang sesuai medan lah. Panitia juga pengertian, sebelum saya diantarkan ke tempat acara, saya diajak jalan-jalan dulu Pak. Kan di sana banyak wisata tuh. Bunaken kan di sana juga kan. Banyaklah danau-danau yang indah. Saya lupa ada danau indah banget yang luar biasa danau dikelilingi perbukitan begitu ya. Diajak ke tempat makan yang enak, naik apa tadi? Naik Pajero. Keliling kemana-mana naik mobil itu Pak. Nah, kembali ke cerita tadi, setelah kelas panitia nanya, Ustadz lihat gak ada bapak-bapak pakai peci putih? Lihat, inget gak? Inget banget, orang dia cerewet banget dalam hati. Tapi itu dalam hati Pak, ya. Emang kenapa Mas? Beliau kenapa? Beliau tuh orang baik Ustadz. Beliau itu selalu minjemin mobil Pajero-nya. Setiap ada trainer datang ke kami Ustadz. Kami gunakan itu mobil buat jemput trainer, buat jemput Ustadz, ngajak jalan-jalan Ustadz. Ternyata mobil yang saya pakai Pak buat jalan-jalan, beli oleh-oleh mobil dia Pak. Mobil Pak Hajinya. Seandainya saya tahu beliau bapak-bapak berpeci putih yang selama ini mobilnya saya pakai, kira-kira ketika dia nanya jawaban saya beda nggak? Beda. Antusias gak kira-kira? Ketika dia nanya Ustadz sudah sarapan, kira-kira jawaban saya apa? Sudah Pak, Bapak sudah sarapan belum Pak? Jadi seringkali kita tidak antusias, tidak merespon dengan respon terbaik karena kita nggak sadar sedang berhadapan dengan siapa. Seandainya kita sadar, seandainya semua orang yang sholat sadar, setiap sholat dia berhadapan dengan Allah yang memberikan segalanya,
Kayaknya nggak ada orang yang tidak antusias, Pak. Itulah kenapa dalam rangka mengembalikan kesadaran supaya kita paham atas kemahabaikan Allah, setiap mau sholat ingat kebaikan Allah dengan cara mengingat nikmat terbesar apa yang pernah Allah berikan dalam hidup kita. Say thank you to Allah dan bilang makasih ke Allah. Supaya apa? Supaya sebelum sholat kita sadar berhadapan dengan Allah yang maha baik. Agar muncul antusiasnya, Pak. Jangan cerita dulu khusyuk. Khusyuk itu proses yang panjang sekali, Pak. Minimal semangat dah. Boro-boro khusyuk. Giliran mau sholat tuh langkahnya, ya Allah, lebih banyak nguapnya daripada bacanya, Pak. Kadang-kadang ada orang sambil nguap sambil baca. Saya bingung itu bagaimana cara bacanya, Pak. Sedangkan setiap ayat Quran itu ada makharijul huruf. Ada tata cara mengeluarkan huruf, Pak. Contoh. Huruf ba. Huruf ba itu keluarnya bibir bawah ketemu bibir atas. Dibaca ba. Huruf fa. Bertemunya bibir bawah dengan gigi seri atas. Dibaca fa. Nah, orang Sunda itu kenapa sering salah? Karena mereka membaca huruf fa dengan makhraj huruf ba. Akhirnya harusnya fa dibaca pa. Nah, itu, Pak. Lantas bagaimana bacaan Quran Anda benar selama sholat kalau bacanya sambil nguap? Itu nggak ada yang ketemu, Pak. Nggak ada. Makanya nguap dulu baru baca. Makanya kata Nabi, iya tasa'abtum, kalau kalian hendak menguap. Menguap dalam sholat itu dari setan, Pak. Menguap dalam sholat itu dari setan. Maka kata Nabi, kalau kalian ada perasaan ingin menguap, tahanlah sebisa mungkin, Pak. Sampai tidak jadi. Walaupun itu berdampak membuat wajah Anda tidak estetik. Bukan begitu ya, Pak? Tetapi kalau tidak bisa ditahan, kata Nabi, tutuplah rapat-rapat. Karena kalau ketika Anda sholat kemudian menguap sampai berbunyi, setan dan seluruh koncong-koncongnya tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena mereka sholat tapi mereka berani membuka mulutnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa di hadapan Allah. Ibu bapak, kalau berdiri di hadapan atasan ibu bapak jaraknya semeter hadap-hadapan, Pak. Berani nggak nguap? Hah? Hadap-hadapan sama atasan Anda, sama ini deh, sama gubernur deh, pejabat tinggi, eksekutif, berdiri berhadapan, kita ngadep dia, semeter jaraknya. Saya jamin, seingin apapun Anda nguap, Anda tahan, kan? Apalagi di hadapan Allah. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana caranya menjadikan sholat penuh makna, yaitu memasuki cara yang kedua, yaitu memahami dan merasakan apa yang sedang kita ucapkan. Jadi artinya selama ini kenapa sih banyak di antara kita tidak bisa menikmati sholat? Karena kita nggak paham apa yang kita baca. Nggak usahlah kita, Pak. Kalau kita ibu bapak sebagai orang tua punya kebiasaan misalnya, walaupun kebiasaan ini sudah mulai jarang di zaman sekarang, yaitu setiap anak mau tidur didongengin. Orang tua kita dulu sering banget ya, sampai kita hafal beberapa kisah. Ada si kancil ya, itu diceritakan sebelum tidur karena di zaman dulu kurang hiburan, Pak. Sehingga hiburannya ya orang tuanya. Ya, orang tua kita dulu nggak banyak membelikan mainan, betul ya? Mainannya ya badan bapak kita, Pak. Ya jadi ayunan, betul tidak? Ya, sedangkan orang sekarang karena hidupnya lebih sejahtera mungkin dia jadikan uangnya untuk fasilitas memberikan mainan. Makanya ada di rumah kita mungkin satu ruangan isinya mainan anak kita semua. Maka kalau kita memberikan dongeng ke anak kita sebelum tidur, tapi dongengnya pakai bahasa Rusia, Pak. Kira-kira anak kita bisa menikmati dongeng itu nggak? Kira-kira wajar nggak kalau anak kita sibuk dengan yang lain? Wajar, Pak. Sangat wajar kalau kita dongeng dengan bahasa Rusia, anak kita nggak dengerin malah sibuk kemana-mana. Wajar, kenapa? La yafhamun, karena dia nggak paham. Jadi wajar gak saat ibu bapak sholat pikirannya kemana-mana? Ya wajar, wong kita nggak ngerti apa yang sedang kita baca. Sedangkan al-fikru la yakhulu khaliyah, pikiran tuh nggak pernah kosong, Pak. Siapa yang tidak menggunakan pikirannya untuk mentadaburi bacaan sholat, maka dia akan mengakses pikiran yang lain. Otomatis itu, Pak. Oleh karenanya, kita bahas pelan-pelan dimulai dari bacaan yang pertama, yaitu takbiratul ihram.
Tapi saya konfirmasi ulang. Ini sudah dibahas sebelumnya atau belum? Belum, sampai sini belum ya? Baik. Bacaan yang pertama adalah bacaan yang kita kenal dengan istilah takbiratul ihram. Dan ini termasuk rukun, Pak. Termasuk rukun. Apa artinya rukun? Wajib ditunaikan. Jika tidak ditunaikan, tidak sah sebuah ibadah. Tidak semua gerakan dan bacaan salat itu rukun, Pak. Ada yang rukun, ada yang sunnah. Nah, sedangkan takbiratul ihram termasuk yang rukun. Dan para ulama menegaskan salah satu syarat takbiratul ihram itu sah, syaratnya diucapkan dalam keadaan berdiri sempurna. Diucapkan dalam keadaan apa? Qiyaman, taman, berdiri yang sempurna. Oleh karenanya, kalau ibu bapak misalnya kakinya sakit, masih bisa berdiri sebenarnya, cuman nggak bisa lama-lama. Maka tata cara sholat yang benar dalam kondisi seperti itu, jangan langsung duduk ibu bapak. Tapi takbiratul ihram dulu dalam keadaan berdiri, baru setelah itu duduk. Karena selama masih bisa berdiri, maka kewajiban berdiri tidak hilang. Kecuali memang tidak bisa berdiri. Tapi kan banyak di antara kita yang sebenarnya masih bisa berdiri, betul tidak? Cuman agak pegel saja. Khususnya sholat sunnah tarawih misalnya. Betul? Kalau di Masjid Raudhah ini tarawihnya termasuk yang lama, sedang atau singkat? Sedang ya? Sedang. 11 atau 11? 11 versi menengah ya. Selesai jam berapa biasanya Pak? Masih ingat? 9. Menengah lah ya. Menengah. Dengan 11 rakaat selesai jam 9 menengah lah. Itu jam 9 selesai itu jamaah aman apa batuk-batuk Pak? Aman ya? Nggak ada yang batuk-batuk ya? Kadang ada juga Pak. Ya imamnya panjang, jamaahnya mendadak pada bengek Pak. Itulah pentingnya mengenali jamaah. Makanya kalau saya pribadi agak keberatan kalau disuruh jadi imam di tempat yang saya nggak tahu jamaahnya. Kecuali memang momentum Eid gitu ya, itu kan memang jamaah datang untuk merayakan gitu. Tapi kalau sholat biasa 5 waktu begitu, makanya yang paling berhak menjadi imam adalah warga setempat. Syekh Sudes datang ke Raudhah, yang paling berhak jadi imam warga setempat. Makanya salah satu adab ketika kita datang ke masjid yang bukan tempat tinggal kita, tidak menjadi imam sefase apapun kita, kecuali dipersilahkan. Jadi Syekh Sudes gak boleh maju jadi imam, kecuali imam dan warga setempat bersepakat mempersilahkan beliau. Kenapa? Karena al-muqimu ahaq, orang yang tinggal di tempat tersebut lebih berhak. Kenapa? Sebaik-baik imam adalah imam yang paling pengertian, yang paling mengerti kondisi makmumnya, dan yang paling mengerti tentu warga setempat. Tapi pernah saya dipaksa Pak. Ceritanya saya dapat jadwal kultum Ramadan. Kalau di sini kultum, ada kultum juga Pak. Sebelum taraweh, sebelum taraweh, setelah taraweh. Sebelum wirid, berarti setelah taraweh, di antara taraweh dan wirid ya. Iya. Berarti taraweh selesai, setelah witir atau sebelum witir? Sebelum, setelah taraweh. Oh berarti ba'da isya. Oke, berarti isya, ba'diyah, sebelum taraweh, pengumuman macam-macam, sekaligus kultum. Nah saya sebenarnya itu jadwalnya jadwal kultum, bukan jadwal imam Pak. Cuman karena mungkin mumpung saya di situ, saya suruh imam. Tapi waktu itu saya dapat jadwal pertama kali ngisi di situ Pak. Saya nanya dulu, Pak mohon maaf sebelumnya karena saya pertama kali jadi imam, ini tarawehnya mau berapa rakaat? Oh dengan tegas ibu bapak mengatakan 23 ustadz, kami Nahdlatul Ulama sejati. Luar biasa. Dan saya tipe orang yang mengikuti Pak. Nah, maka saya jadi imam. Waktu itu saya baca Al-Baqarah urut dari awal Pak. Rakaat pertama saya baca 1 halaman. Rakaat kedua saya baca 1 halaman. Setelah selesai 2 rakaat saya kembali bertanya, mau 11? Oh 11. Semuanya ganti Pak. Semuanya ganti. Malam ini kita Muhammadiyah dulu Pak Ustadz. Padahal 11, 2, 3 tidak ada kaitannya dengan ormas. Itu ijtihad para ulama yang insya Allah semuanya memiliki argumentasi yang kuat. Gitu. Jangan kadang-kadang 11 Muhammadiyah, 2, 3 Nahdlatul. Tidak ada hubungannya Pak. Itu sudah ada di zaman Nabi. Artinya saya ingin menyampaikan, jangan hanya ribut tentang kuantitas Pak. Nabi itu selalu kalau membahas sholat tentang
Prioritas mau 11, mau 20 lebih, mau 23, bahkan madhab Maliki dulu masih ada Pak di Madinah sholat tarawih 33 rakaat Pak. Jadi bukan tentang berapanya tapi tentang seberapa lama. Kenapa sih para ulama dulu sampai beristihad nambahin dari 11 ke 23 sampai 33 biar istirahatnya banyak Pak. Jadi sebenarnya harusnya tuh sholat tarawih itu selesainya sama jam 10 malam. Tapi kan kalau 11 rakaat berdirinya lama Pak. Makanya para ulama melihat kemampuan umat sudah mulai menurun Pak. Sehingga bagaimana agar lamanya sama tapi istirahatnya banyak. Di rakaatnya dibanyakin. Begitu ceritanya. Lah orang sekarang lucunya yang jam 11 belum selesai, yang 11 rakaat belum selesai, yang 23 sudah selesai lagi, gimana ceritanya itu. Makanya kalau memang tidak kuat dengan banyak rakaat, ya udah pilih yang paling mudah tapi tetap khusyuk. Dan jangan merasa Anda mengkhianati organisasi. Kadang-kadang itu Pak, Ustaz tapi saya berat sekali, saya pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Tidak ada hubungannya Pak. Orang NU, orang Nahdlatul Ulama boleh sholat taraweh dan witir 11 rakaat dan itu tidak mencederai ke-NU-annya. Begitu maksud saya. Jangan sampai gara-gara itu, Ustaz khusus Ramadan saya Muhammadiyah dulu sebentar. Gara-gara tidak kuat 23 rakaat. Padahal itu adalah istihad para ulama. Baik, kembali ke takbiratul ihram. Takbiratul ihram terdiri dari dua kata Pak. Ini juga perlu kita bahas supaya kita paham kenapa diberi nama takbiratul ihram. Karena takbir dalam sholat ada 3 macam. Takbir dalam sholat ada berapa macam? Ada 3 macam. Ada yang bisa menyebutkan? 1, takbiratul ihram. 2, takbiratul ihram. 3, taunya takbiratul ihram doang berarti. Ada 3 macam takbir. Allahu Akbar dalam sholat itu ada 3 macam. Yang pertama takbiratul ihram. Takbir yang diucapkan di awal sholat dan sifatnya wajib. Yang kedua, mau ruku takbir gak? Mau ruku takbir gak? Takbir. Dari i'tidal ke sujud takbir gak? Takbir. Dari sujud ke duduk takbir gak? Nah itu namanya takbir intiqal. Apa namanya? Takbir intiqal. Takbir perpindahan. Ya. Yang ketiga, ini takbir yang ketiga ini tidak di semua sholat ada. Hanya ada di sholat-sholat tertentu seperti sholat Id. Namanya takbir zawaid. Takbir tambahan. Ibu bapak kalau sholat Id, imam kan takbiratul ihram tuh. Langsung baca Al-Fatihah apa takbir lagi? Berapa kali di rakaat pertama? 7 rakaat kedua? 7 itu termasuk takbiratul ihram apa tidak termasuk? Berarti kalau sama takbiratul ihram berapa? Nah. Takbir setelah takbiratul ihram itu namanya takbir zawaid. Takbir tambahan. Dan dari 3 takbir ini yang wajib cuma 1, takbiratul ihram. Jadi kalau ada imam nih, kadang-kadang kan imam juga lupa Pak. Ya. Kadang-kadang lupanya tuh di rakaat kedua Pak. Karena saya pernah ngalamin Pak jadi imam sholat Id. Rakaat kedua kan bangkit tuh. Harusnya kan setelah takbir intiqal, perpindahan antara sujud ke berdiri, nggak langsung Al-Fatihah kan, tapi takbir jawaid dulu berapa kali? Nah saya lupa, saya langsung baca Al-Fatihah. Gak usah ribut jamaah karena itu bukan rukun. Artinya sholatnya tetap sah. Gak usah pakai subhanallah. Ya nanti jadi rame. Gitu ya. Dan pertanyaannya, nanti ini kan 2 bulan lagi kan kita 3 bulan lagi sholat Idul Fitri. Nggak kerasa ya Pak ya, Masya Allah. Ini sudah masuk bulan Rajab, bulan di mana para sahabat mulai mengistiqomahkan membaca sebuah doa, Pak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahi hamba di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Gak kerasa ya, Masya Allah. Dan Ramadan tahun lalu saya belum mengisi di sini ya, Masya Allah. Dan semoga Ramadan kali ini lebih baik lagi. Dan salah satu indikator lebih baiknya yaitu dengan memperbaiki sholat. Karena salah satu ibadah yang paling utama dikerjakan di malam hari Ramadan adalah sholat. Itulah kenapa ada qiyamul Ramadan atau yang kita kenal dengan istilah sholat tarawih. Pertanyaannya, ketika Anda sholat Id nanti kan sholat Id ya, antara takbir ke takbir tambahan atau takbir jawab itu Anda baca apa? Kan takbiratul ihram nih, terus nambah takbir 7 kali kan? Nah di antara takbir Anda baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Betul? Nah, itu bukan dari Nabi, Pak. Itu tambahan para ulama daripada nganggur. Boleh.
Karena isi sholat itu adalah zikir. Artinya kalau bapak ibu bapak nggak baca itu nggak apa-apa. Tapi saya kasih tahu, imam boro-boro baca itu pak, imam berhitung pak. Tapi berhitungnya dalam hati. Ini supaya Anda tahu sudut POV-nya jadi imam pak. Gampang itu pak. Jadi kalau kita sholat nih Allahu Akbar, Anda mah subhanallah, kita dalam hati satu gitu pak. Tapi dalam hati. Karena nggak mungkin bisa 7 kecuali dihitung jemaah. Kadang-kadang saking kencangnya takbir makmum di belakang, aduh lupa ini 4 atau 5 ya. Makanya jangan kencang-kencang takbir di belakang imam pak. Mengganggu konsen. Itulah kenapa bacaan antara takbir itu tidak ada yang muttasil sampai Nabi. Semuanya hanya pendapat ulama dan itu sah-sah saja karena sholat isinya zikir. Makanya kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan lengkap itu zikir kan daripada diem. Nah, kalau imam nggak baca itu pak. Imam bacanya apa? Satu. Tapi dalam kalau tetapkan batal karena 1, 2 sampai 7 bukan zikir. Biar Anda tahu jadi imam tuh gak gampang gitu ya. Dan ada perbedaan antara sholat Id dengan sholat Jumat, ini pun perlu saya sampaikan supaya banyak di antara orang tuh tidak paham. Dia dari rumah datang, melihat di lapangan sudah khutbah, dia jalannya santai pak. Karena dia mengira mungkin seperti sholat Jumat, masih khutbah. Kalau Idul Fitri dengan sholat Jumat beda pak. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri atau Idul Adha, kalau sudah khutbah, udah bubar itu sholatnya. Tapi ada orang yang dengan percaya diri pak, datang dia baru datang, gelar sajadah. Dia kira baru khutbah, selesai khutbah jamaah bubar. Itulah pentingnya kita memahami perbedaan sholat Jumat dengan sholat Id. Adapun sholat Id dengan sholat Idul Adha ada beberapa sunnah yang berbeda. Kalau sholat Id disunahkan agak siang pak. Untuk apa? Untuk memberi waktu jamaah melakukan 2 hal. Yang pertama, membatalkan puasa, makan dulu. Jadi bagusnya sarapan tuh sebelum sholat Id. Yang kedua, menunaikan zakat fitri yang belum menunaikan. Karena batas akhir zakatul fitri itu sebelum sholat Id. Makanya kalau bisa sholat itu agak siang. Ya. Jam 7-an lebih lah. Sedangkan sholat Idul Adha disunahkan di awal waktu, sepagi mungkin. Untuk apa? Mempercepat pelaksanaan Idul Kurban. Jadi memang harus paham. Ya kadang-kadang yang saya sering lihat pak, saya kan kadang-kadang sholat Id itu di Kubah Mas. Dulu awal-awal pindah ke Depok senang banget sholat di sana pak. Itu banyak banget jamaah yang terlambat pak. Bukan 1, 2, bermobil-mobil. Karena saya merasakan sholat Idul Fitri di Kubah masuk kecepatan pak. Sedangkan jamaah yang datang bukan jamaah warga sekitar saja kan. Dari mana-mana ingin merasakan vibes-nya Kubah Mas di hari raya. Makanya kalau bisa masjid-masjid yang memang didatangi banyak orang ya agak siangan sedikit. Kita nungguin orang pas sholat itu. Jangan sampai, karena ya tidak bisa diulang pas sholat itu. Misalnya nih selesai terus dia bikin sendiri, nggak bisa pak. Ya, kalau sholat sholat duhur ketinggalan, bubar nih sholat duhur, bisa nggak kita bikin sholat duhur jamaah bareng baru? Bisa nggak? Bisa. Kalau sholat id nggak bisa pak. Nggak ada khutbah tandingan pak. Ini sentimen banget sih pengurus masjid Ar-Raudhah. Orang baru 6:30 udah sholat id. Kita bikin sendiri. Wah, sini khutbah situ khutbah, nggak boleh pak. Nah, itulah kenapa sebisa mungkin pelaksanaan Idul Fitri itu tidak berdekatan pak. Supaya apa? Supaya syiarnya terasa. Di sini outdoor apa indoor? Outdoor ya, karena sebaik-baiknya sholat id itu bisa dihadiri oleh wanita yang sedang haid. Jadi walaupun ibu-ibu haid, tetap disunahkan ketika hari raya keluar ke lapangan. Walaupun tidak berbaris bersama jamaah sholat, jadi paling belakang. Mungkin kalau bisa Masjid Ar-Raudhah takmirnya membuat shop khusus wanita haid. Jadi dikhususkan begitu. Jadi kita tahu mana yang sedang haid kan begitu. Kadang-kadang banyak wanita haid yang mungkin tahu tentang disunahkannya wanita haid datang, tapi nyampur pak, nggak boleh pak. Karena kalau nyampur memutus shop itu, ya memutus shop. Jadi kalau bisa khusus tuh, dibikin khusus shop wanita haid.
Lansia juga dibikin oke Pak. Lansia, nifas, gitu. Supaya tidak tercampur dengan orang-orang yang sholat. Baik, takbiratul ihram terdiri dari dua kata, takbirah dan ihram. Apa arti takbirah? Mengagungkan Allah. Kalimat takbir bunyinya gimana? Allahu Akbar. Kalau tahmid, alhamdulillah. Kalau tasbih, subhanallah. Tahlil, la ilaha illallah. Kalau hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi setiap zikir itu ada namanya Pak. La haula wala quwwata illa billah namanya hauqalah. Apa namanya? Hauqalah. Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu namanya istirja. Basmalah. Nah, kenapa sih setiap zikir tuh ada namanya? Biar enak disebut Pak. Jangan sampai kayak MC acara sebelah. Ada tuh MC, dia bilang begini, Ibu bapak, mari kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Lah dia duluan, gimana sih? Katanya bersama-sama ya Pak ya. Makanya harusnya begini kalimatnya. Ibu bapak, marilah kita memulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Baru bareng nggak Bismillah. Lah dia sendiri, mari kita memulai acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama. Lah dia duluan, gimana katanya bersama-sama. Itulah pentingnya mengetahui nama setiap zikir. Nah, takbirah itu bunyinya apa? Allahu Akbar. Dan takbirah clear, semua kita paham kenapa disebut takbir. Karena memang ucapannya Allahu Akbar. Pertanyaan selanjutnya, kenapa ada imbuhan ihramnya Pak? Ihram, takbiratul ihram. Kenapa sih disebut takbiratul ihram? Kenapa Pak? Kenapa Ibu Bapak? Ini pertanyaan bukan pengumuman. Dijawab saudara. Kalau tidak tahu, jawab tidak tahu, durasi nih. Tidak tahu? Kata Imam Malik, jawaban tidak tahu itu setengah jawaban Pak. Jadi la adri nisful ijabah. Jawaban tidak tahu itu setengah jawaban. Jadi kalau Ibu Bapak jawab tidak tahu itu dapat nilai setengah Pak. Jadi jangan sungkan bilang tidak. Kenapa disebut takbiratul ihram? Dari hadis ini Pak. Jadi awal mulanya tuh dari hadis yang Nabi jelaskan. Ini hadisnya. Kata Nabi, miftahus salati at-tuhur. Pembuka salat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Dan pengharamnya adalah takbir. Wa tahliluha, dan penghalalnya adalah taslim. Mungkin kalau cuma dibaca secara tekstual kurang paham kita. Maksudnya begini. Salat tidak boleh dibuka, tidak boleh dikerjakan kecuali sudah bersuci. Makanya disebut miftahus salat. Kuncinya salat adalah bersuci. Suci dari apa? Dua. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil hilang dengan wudu, hadas besar hilang dengan mandi. Yang kita kenal dengan istilah mandi besar. Saya juga nggak tahu kenapa orang bilang mandi besar. Emang ada mandi besar, ada mandi kecil berarti? Itu mungkin hanya untuk membedakan saja mandi ibadah dengan mandi biasa. Wa tahrimuha at-takbir, dan pengharamnya adalah takbir. Nah, kalau perhatikan kalimatnya, pengharamnya atau yang mengharamkan dari perkara di luar salat adalah takbir. Maksudnya ketika ibu bapak sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka ada beberapa hal yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Ada beberapa hal yang tadinya halal menjadi haram. Contoh, apa hukum makan nasi kuning sama sambal sama telur? Apa hukumnya? Enak bukan hukum Pak, itu rasa Pak. Halal. Tapi boleh nggak setelah Allahu Akbar kita makan nasi kuning? Berarti makan nasi kuning setelah takbiratul ihram hukumnya? Nah, itulah kenapa disebut takbiratul ihram. Jelas sampai sini? Jadi kenapa disebut takbiratul ihram? Karena takbir tersebut mengharamkan beberapa hal yang tadinya halal. Bahkan bukan cuma mengharamkan beberapa yang halal, yang wajib aja jadi hilang. Contoh, menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Kalau yang mendengar salam satu orang Pak. Jadi kalau saya ngucapin salam sama Pak Asep sendirian, maka jawab salam bagi Pak Asep hukumnya fardu ain. Dosa beliau kalau tidak jawab. Tapi kalau saya mengucapkan salam ke banyak orang, ini ke jamaah nih, maka hukumnya turun dari fardu ain ke fardu kifayah.
Satu orang menjawab gugur kewajiban yang lain. Bisa dipahami ya? Sedangkan kalau yang mendengar salam satu orang hukumnya wajib, tapi itu tidak berlaku dalam sholat, Pak. Contoh nih, Anda sholat. Semua sholat wajib ataupun sholat sunnah. Anda misalnya sholat duha di rumah. Terus Pak RT datang, ngetuk pintu. Qadarullah Anda sholat duhanya di ruang tamu. Dekat dengan pintu. Assalamualaikum. Dan yang menjawab salam cuma Anda kan? Berarti hukum dasarnya jawab salam ketika itu apa? Wajib. Tapi karena Anda sholat, maka hukum sholat mengikat, Pak. Jadi nggak boleh. Waalaikumsalam, bentar Pak, tunggu depan. Nggak boleh. Bahkan perkara wajib pun hilang. Karena sholat itu betul-betul ibadah yang khususiyah. Makanya ibadah sholat itu hanya boleh dikerjakan dengan hadis-hadis sholat, Pak. Hadis-hadis di luar sholat tidak berlaku. Termasuk sunnah menjawab orang bersin. Pernah dibahas mungkin di Masjid Ar-Raudhah oleh ustadz yang lain ya. Di dalam Islam kalau ada orang bersin kita sunnahkan untuk mendoakannya. Apa doanya? Yarhamukallah. Tapi syaratnya ini juga perlu dibahas. Syarat kita mendoakan yarhamukallah ke orang yang bersin, syaratnya yang bersin itu sudah mengucapkan alhamdulillah, Pak. Jadi jangan dulu doakan yarhamukallah sebelum dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Jadi misalnya nih, ibu bapak ada yang bersin samping saya, Haji. Itu saya nggak yarhamukallah, Pak, saya tungguin. Pak, cepat saya mau pulang. Ya dia nggak, makanya tidak semua orang paham, maka kalau tidak paham, Pak, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Dan ucapan doa itu interaksi, bukan sendiri-sendiri. Kadang-kadang saya lihat beberapa orang sudah paham sunnah itu tapi sendiri-sendiri. Jadi yarhamuqallahnya kedengaran buat dia. Jadi yarhamuqallah itu harus terdengar oleh yang didoakan, Pak. Ada ulama namanya Imam Abu Dawud, Pak. Ini terkenal diabadikan di salah satu kitab namanya Riyadhus Shalihin. Imam Abu Dawud ini imam ulama hadis yang sangat menjaga sunnah Nabi. Beliau pernah berlayar naik kapal, Pak. Imam Abu Dawud pernah berlayar naik kapal. Sudah hampir nyampe tengah, terdengar suara orang bersin dari pantai. Kan angin tuh ke arah pantai kan. Ke bawah angin, Pak. Hocih, kenceng banget. Sampai kedengeran Imam Abu Dawud yang udah naik kapal. Imam Abu Dawud mengatakan kepada nahkoda kapal, boleh nggak kita balik lagi ke pantai? Kenapa dia minta balik ke pantai, Pak? Untuk mendoakan. Itulah membuktikan bahwa mendoakan yarhamukallah itu harus terdengar oleh yang didoakan, Pak. Jadi bukan kadang-kadang kita misalnya ada orang bersin, yarhamukallah, bukan buat diri sendiri, bukan buat kita, buat dia. Maka samperin orangnya biar dia dengar, Pak. Itulah yang dilakukan oleh Imam Abu Dawud. Nahkoda kapal nggak mau, Pak. Orang udah jauh. Karena nahkoda kapal nggak mau, dia menyedekahkan uangnya, Pak. 1 dinar. 1 dinar kalau sekarang itu hampir 8 juta, Pak. 4 gram emas, Pak. Bayangkan, dia mau mengorbankan satu-satunya harta yang dia bawa waktu itu, Pak. Bekal dia cuma 1 dinar, Pak. Ini saya kasih uang 1 dinar, tapi tolong izinkan kamu balik lagi. Maka dia balik lagi, Pak. Coba, hanya demi apa? Hanya demi mendoakan orang bersin. Ya khikul alhamdulillah. Kata Imam Abu Dawud, ucapkan alhamdulillah. Maka orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Imam Abu Dawud mendoakan yarhamukallah. Kemudian yang bersin mendoakan kembali yahdikumullah wa yuslih balakum. Baru kemudian dia berlayar kembali. Di tengah lautan, Pak, Allah bayar pengorbanan Imam Abu Dawud. Semua penumpang kapal waktu itu bermimpi-mimpi yang sama, Pak. Apa mimpinya? Mimpinya melihat Abu Dawud di surga, Pak. Masya Allah. Makanya jangan remehkan menjawab orang yang bersin, mendoakan orang yang bersin. Tapi ingat tadi bagaimana adabnya? Harus saling mendengar. Misalnya nih, habis kajian, habis sarapan, Pak Asep pulang. Baru nyampe depan, kedengaran orang bersin. Hacih di dalam masjid. Balik lagi Pak Asep. Balik lagi. Pak, udah alhamdulillah, udah yarhamukallah. Mau bersin lagi nggak nih? Jangan sampai saya udah keluar bersin lagi, Pak. Nah, tetapi sunnah menjawab bersin hanya 3 kali. Artinya kalau bersinnya lebih dari 3 kali, sunnah itu hilang, Pak. Karena itu bukan bersin kesehatan, tapi bersin penyakit. Jadi bersin yang disunahkan, didoakan, hanya bersin 3 kali. Islam tuh luar biasa ya, sampai memikirkan sejauh itu loh. Bayangkan kalau sunnah itu tidak dibatasi, Pak. Samping kita orang flu. Itu nggak beres-beres itu, Pak.
Haji, rahmatullah. Pak berhenti kan bentar Pak, saya mau nafas ini. Makanya saya ketika membaca hadis itu luar biasa, Islam itu ternyata agama yang sejauh itu memikirkan. Makanya kalau di samping kita orang flu, bersihnya sudah lebih dari 3 kali, sudah tidak ada itu sunnah mendoakan. Nah doanya apa? Syafakumullah. Ganti doanya. Semoga kamu Allah sehatkan karena bersin yang lebih dari 3 kali, bukan bersin mengusir bakteri, tapi bersin penyakit. Gitu. Kan bersin itu kan respon kan? Respon tubuh untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak baik kan? Kalau cuman bersin sesekali. Baik. Saya tambahi sedikit. Maka bagaimana cara menikmati sholat? Maka tata caranya ada beberapa langkah, Pak. Ini langkah konkret. Langkah konkret yang bisa ibu bapak kerjakan untuk mengkualitaskan sholat. Yang pertama, pahami terjemah perkataannya, Pak. Ini bagi saya tidak ada pilihan. Karena kita bukan orang Arab, tidak terlahir di Arab, maka kita harus berjuang memahami bahasa Arab dalam sholat. Ibu bapak, doa-doa yang Nabi ajarkan sehari-hari itu boleh kita ganti dengan bahasa Indonesia. Contoh, kalau ibu bapak masuk toilet, itu biasanya langsung masuk apa doa dulu? Apa doa masuk toilet? Bismika, Allahumma ahya wa bismika. Pantesan lama banget di toilet, tidur dia. Apa doa masuk toilet, Pak? Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khabais. Itu ibu bapak boleh ganti. Contoh nih. Masuk toilet, terus bilang begini. Sebelum masuk toilet, Anda ucapkan begini di hadapan Allah. Ya Allah, lindungi hamba dari godaan jin laki-laki dan perempuan yang jahat. Itu sudah cukup, Pak. Menggantikan Allahumma inni. Artinya, substansinya Allahumma inni itu, Nabi Muhammad tuh setiap masuk toilet tuh meminta perlindungan. Jadi selama Anda meminta perlindungan dengan bahasa apapun, substansinya sama. Tapi bacaan sholat gak boleh begitu. Karena bacaan sholat itu ibadah mahdhah, ibadah khusus, maka walaupun bahasanya sama, maknanya sama, kalimatnya gak boleh beda. Contoh, Allahu Akbar itu satu makna dengan Allahul Azim. Tapi gak boleh diganti, Pak. Allahul Azim, gak boleh. Nah sekarang ada aliran sesat, Pak. Mengganti bahasa sholat dengan bahasa suka-suka yang penting maknanya sama. Sekitar 2017 tuh rame. Jadi kalau orang Sunda diganti Allah nu agung. Kalau yang sholat orang Sumatera Barat diganti Allah nan gadang begitu, Pak. Karena dia memahami bahwa sebaik-baik doa adalah doa yang bisa kita paham. Betul, Pak. Sebaik-baik doa itu doa yang kita pahami. Tapi itu berlaku untuk doa di luar sholat. Untuk sholat khusus, jangankan bahasa Indonesia. Bahasa Arab maknanya sama, kalimatnya beda. Gak boleh. Tadi saya contohkan Allahu Akbar. Gak boleh diganti Allahul Azim. Walaupun maknanya sama. Karena sholat itu khusus, Pak. Maka tidak bisa kita hindari kecuali kita harus belajar. Alhamdulillah Allahu Akbar cuma terdiri dari 2 kata. Allah artinya apa? Allah Akbar. Tidak boleh Anda ucapkan maha besar kecuali di pikiranmu tidak ada yang lebih besar daripada Allah, Pak. Jadi Akbar itu beda dengan Kabir. Kalau Kabir besar, tapi bisa jadi ada yang lebih besar. Kalau Akbar itu pakai isim tafdil, Pak. The most. Yang paling. Berarti nggak boleh di pikiran kita ada yang lebih kita pikirkan melebihi Allah, Pak. Itulah kenapa orang yang memulai sholatnya dengan Allahu Akbar harusnya selama sholat tidak ada yang dia pikirkan kecuali Allah. Maka apa maknanya? Nah, ini maknanya. Ada 2 keyakinan yang harus kita miliki setiap mengucapkan Allahu Akbar. Yang pertama, meyakini diri kita kecil. Jadi konsekuensi Allahu Akbar itu apa sih? Ya, kita tahu Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Lah, lantas apa konsekuensi mengucapkan Allah Maha Besar? Konsekuensinya 1, kita harus meyakini bahwa diri ini kecil dan tak berdaya tanpa Allah, Pak. Makanya ketika ibu bapak sholat, matanya menghadap kemana? Ke kaki, ke sajadah, apa ke tempat sujud? Ke kaki, ke sajadah, apa ke tempat sujud? Ke tempat sujud, bukan ke sajadah. Ya kalau pakai sajadah, kalau enggak ke tempat sujud. Sebenarnya bukan melihat tempat sujudnya, Pak. Sebenarnya ketika kita sholat itu kita sedang menundukkan kepala dan memunculkan rasa hina dan malu di hadapan Allah. Seperti seorang anak ketahuan berbuat salah, Pak.
Paham tidak? Anda, misalnya pas zaman kecil, puasa Ramadan, siang-siang buka kulkas, umpet-umpetan, ketahuan ibu bapak. Kira-kira wajah Anda ketika menghadap ibu bapak gimana? Mengadahkan ke atas, lurus apa ke bawah? Dalam rangka apa? Merasa hina, bersalah, berdosa. Nah, perasaan seperti itulah Pak yang harusnya kita bawa saat sholat. Jadi bukan cuma nunduk doang. Nunduk itu dalam rangka tadarru dalam bahasa Arab, menghinakan diri Pak. Kita ini kecil, banyak dosanya, tapi Allah tahu nggak semua dosa kita Pak? Kan kita itu nggak bisa sombong depan orang yang tahu semua aib kita, benar gak Pak? Kita tuh kalau udah dipegang kartu asnya Pak, wah nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak jangkrik Pak. Tahu film Dono Kasino Indra tuh? Jadi Allah itu tahu semua aib kita, makanya kita menundukkan kepala. Kenapa? Kita bisa pura-pura hebat depan orang Pak. Kita bisa terlihat keren di hadapan manusia. Kita bisa dipanggil ustadz ustazah di hadapan orang, tapi Allah tahu semua aib kita. Itulah kenapa tak sedikit pun kepala ini berani menengadahkan kepala ketika sholat, saking merasa malu Pak. Jadi bukan cuma menundukkan kepala, tapi hadirkan rasa apa? Rasa malu. Ucapkan Allahu Akbar sambil meyakini aku kecil, aku tak berdaya, hina, sedangkan Allah Maha Kuasa. Dan ini banyak tidak dipahami oleh orang sholat. Sehingga orang sholat cuma menundukkan kepala doang. Bahkan nundukin kepala sambil ngelihat merek sarung orang Pak. Makanya ini perhatian ya. Tapi ini bukan hukum halal haram, tapi ini saran saja. Kalau boleh Pak, khusus jamaah Masjid Ar-Raudhah, kan Masjid Ar-Raudhah kan masjid pengajian ya. Artinya masjid yang rutin mengaji, berarti harus ada pertumbuhan kan, perbaikan ibadah macam-macam. Termasuk etika di dalam sholat berjamaah. Salah satu etika di dalam masjid adalah tidak menggunakan sesuatu yang bisa mengganggu pandangan orang di belakang kita. Salah satunya menggunakan sarung bermerek Pak. Umumnya orang kalau pakai sarung mereknya di mana Pak? Di bawah, depan apa belakang? Itu persis di arah pandangan orang di belakang kita Pak. Orang kalau sholat pakai kaos partai masih mending Pak. Kenapa masih mending? Di atas. Berarti kalau ada orang sholat kok sambil baca tulisan di punggung orang, dua-duanya berarti salah Pak. Nah kenapa dia sampai ke atas matanya? Betul tidak? Tapi kalau orang sholat sambil baca merek, itu yang salah orang depannya Pak. Kenapa? Itu tidak bisa dihindari. Betul tidak? Sholat Allahu Akbar. Bagus juga ya motif gajah duduk ya. Dibeli di mana sih itu dia? Bagus motifnya. Begitu Pak. Dan itu tidak apa? Itu di luar kontrol kita karena kita sedang melihat tempat sujud. Makanya kalau boleh nih saya saran. Ya walaupun saya tahu mereknya BHS gitu ya. Kalau bisa mereknya di depan Pak. Jadi dilipat. Barangkali ini pengen banget gitu kelihatan sarung mereknya. Kebutuhannya pengen dilihat gitu. Taruh depan Pak. Kalau depan insya Allah atau syukur-syukur taruh di atas biar kelipet. Ya, karena yang kita pakai sarungnya bukan mereknya. Walaupun emang ada hadisnya. Ya tentu tidak ada hadisnya. Tidak mungkin Nabi pernah berkata, wahai orang beriman, jika kalian menggunakan sarung, gunakanlah mereknya di atas. Gak mungkin ada hadis itu, karena di zaman Nabi gak ada sarung bermerek. Tapi ada hadis serupa. Nabi pernah sholat, sunnah di rumah, kemudian Nabi selesai sholat langsung mencabut tirai Pak. Jadi tirai satir lah bahasa kita tuh, dicabut. Kemudian Rasul bertanya, Aisyah ini tirai dari siapa? Jadi itu hadiah Pak. Tapi tirainya bermotif Pak. Nabi mengatakan, lepaskan itu, kembalikan ke yang ngasih, karena aku terganggu sepanjang sholatku. Ya, makanya biasakan sebisa mungkin kalau sholat. Nah ini termasuk karpet sajadah yang sesuai sunnah. Polos. Kan di zaman dulu ada tuh ya, karpet sajadah masjid yang bermotif. Sebagus-bagusnya polos. Supaya apa? Supaya tidak ada motif-motif yang mengganggu. Nah kalau bisa lagi, baju batik dipakainya kalau kondangan aja Pak. Kalau sholat kalau bisa dihindari. Bukan haram Pak. Kenapa? Batik itu bermotif. Allahu Akbar. Bunganya apa namanya? Burungnya gede banget tuh burung. Motif burung misalnya.
Walaupun memang ketika ada orang sholat pakai baju batik, kok orang di belakangnya tidak khusyuk, dua-duanya salah memang. Benar gak? Orang mah kalau dasarnya khusyuk, khusyuk aja kan. Tapi kan kita sebagai manusia tidak boleh men-trigger, Pak. Tidak boleh menjadi pemicu. Maka sebaik-baiknya baju sholat itu polos. Ibu-ibu nih pakai mukena. Zaman dulu mukena sama, Pak. Sekarang mukena aneh-aneh. Ada mukena frozen. Mukena gambarnya frozen. Kalau bisa mukenanya kembali ke mukena zaman dulu. Putih polos. Satu, kenapa putih? Biar kalau kotor kelihatan. Dua, kenapa polos? Biar tidak mengganggu, Pak. Nah, bukan tidak boleh. Tetapi kita menghindari membuat orang tidak khusyuk. Apalagi kalau sopnya 2-3. Kalau sopnya cuma 1 mah insya Allah aman, Pak. Artinya nggak ada orang di belakang kita. Oleh karenanya, itulah kenapa kita perlu memahami tentang adab-adab di masjid. Nanti insya Allah sambil membahas sholat, saya selipkan adab-adab sholat berjamaah. Karena kalau kita masuk ke rumah orang aja ada adabnya nggak, Pak? Tahu nggak adab bertamu apa? Jangan pernah menghadapkan wajahmu ke dalam rumah orang, Pak. Jadi kalau kita bertamu nih, kalau ngetuk pintu, wajahnya jangan ke dalam, Pak. Wajahnya ke samping. Kenapa? Khawatir pas dibuka, kalau wajah kita ke dalam, nanti ngelihat aurat-aurat yang nggak boleh kita lihat. Mungkin suaminya masih koloran. Mungkin istrinya belum berhijab. Makanya kalau bertamu ngetuk pintu, pas dibuka wajah kita ke samping. Atau ke kiri atau ke kanan. Dan jangan masuk, kata Allah di surat An-Nur, sampai diizinkan masuk. Jadi jangan main nyelonong aja, Pak. Dan dalam Islam, salam itu hanya 3 kali. Jadi kalau kita ngucapin salam nih, Assalamualaikum, sampai 3 kali kau nggak dijawab, cukup pulang, kata Nabi. Jangan pindah ke jendela kamar. Kadang-kadang nih saking akrabnya, Pak. Bertamu kita, ketuk pintu di depan nggak dijawab, pindah ke jendela kamar, Pak. Orang lagi ibadah diganggu-ganggu. Oleh karenanya, inilah pentingnya menjaga etika. Seakrab apapun, Pak. Walaupun besti. Jangan sampai ini saking bestinya ngucapin salam, tapi udah nyampe dapur. Jadi masuk dulu, nyampe dapur, Assalamualaikum, lagi apa, Bu? Lah. Assalamualaikum udah nyampe dapur. Itulah kenapa saya doakan semoga semua yang hadir memiliki rumah yang desainnya sesuai sunnah, Pak. Makanya gini ya, Islam tuh bukan agama ritualitas, Pak. Islam tuh agama panduan kehidupan. Termasuk membangun rumah tuh ada panduan agamanya. Makanya kalau mungkin nanti ya, ini kan sudah jadi, anak Anda, cucu Anda bangun rumah, kalau bisa gunakan 2 tenaga. Tenaga ahli teknis yaitu insinyur ke arsitek, yang kedua ustadz, Pak. Supaya Anda tuh bisa paham bagaimana desain yang bisa membantu ibadah. Salah satunya, kalau bisa rumah itu punya kamar tamu dan kamar mandi tamu. Supaya kalau kita bertamu dan mau ke kamar mandi tidak melewati ruang-ruang privasi, Pak. Kan kadang-kadang kita kalau bertamu ya, kamar mandi itu biasanya ada di mana? Di belakang. Ditahan, udah nggak bisa ditahan. Mau ke kamar mandi, mesti melewati beberapa ruang privasi kan? Iya, kita akhirnya, Pak, mohon maaf ini udah nggak bisa ditahan, boleh nggak saya izin ke toilet? Boleh. Akhirnya kita ngelewatin macam-macam tuh, daleman pada berkeliaran. Udah gitu di kamar mandi bergelantungan lagi, Pak. Akhirnya aib-aib rumah itu tersingkap. Itulah kenapa rumah orang Arab itu sejelek apapun punya kamar mandi dan kamar tamu khusus, Pak. Dan itu paling depan diletakkannya. Jadi kalau tamu itu butuh sesuatu udah selesai di depan semua. Ya kalau ke kamar mandi, ini kamar mandinya. Nah, kayak ruang praktek dokter lah, Pak. Nah, jadi nggak ngelewati macam-macam. Ya, yang udah jadi semoga bisa ada dana untuk renovasi. Ya, tapi jangan di depan banget toiletnya. Masa muka rumah toilet, artinya di dalam rumah tapi di bagian depan. Jadi salah satu sunnah Nabi, salah satu sunnahnya orang Arab, budaya Arab dari zaman dulu itu menghormati tamu. Jadi orang Arab itu malu kalau tidak bisa menghormati tamu. Itu agak mirip dengan orang Sulawesi, Pak. Saya beberapa kali ke Sulawesi, semiskin-miskinnya orang Sulawesi, pantang bagi mereka tidak menyambut tamu, Pak. Jadi mereka itu kalau datang tamu, dan kita pun harus paham, Pak. Kalau kita datang ke rumah orang Sulawesi nggak makan, berarti kita nggak menghormati dia, Pak. Harus makan, Pak. Makanya kalau kita bertamu ke beberapa orang tuh nyiapin perutnya agak sedikit-sedikit makan. Segubuk apapun rumahnya, masih banyak rumah panggung di Sulawesi, Pak.
rumah terbuat dari kayu, tapi kalau ada tamu makanannya lengkap. Ya, makanya di sana nggak ada tempe tahu jadi lauk. Semuanya makanan mewah, ikan, macam-macam tuh ya. Oleh karenanya, sekarang sebagai penutup karena sudah syuruk, ayah bunda, setiap ayah bunda sholat kan di lisan ngomongnya Allahu Akbar kan. Nah, harus ada yang namanya bahasa hati. Harus ada yang namanya apa? Bahasa hati. Jadi setiap kita ngomong, di hati juga ikut ngomong. Nah, karena bahasa Arab, saya pilihkan bahasa hati yang sederhana. Apa itu? Nah, ini. Bisa lihat ke depan? Jadi setiap ayah bunda mengucapkan Allahu Akbar, coba ucapkan dalam hati, ya Allah, hamba yakin semua akan baik-baik saja. Coba ulangi. Ya Allah. Ya. Mungkin there is question, ada pertanyaan. Ini arti dari mana? Ini namanya goyatul lughah, Pak. Arti Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Ya. Tapi apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari ucapan itu? Jadi sebenarnya Allahu Akbar itu ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba untuk menenangkan dirinya, Pak. Itulah kenapa setiap jihad, Pak, setiap berperang yang dikumandangkan oleh pasukan kaum muslimin apa? Itu bukan keren-kerenan, bukan Pak. Bukan keren-keren Allahu Akbar, enggak. Tapi sedang meyakinkan pasukan kaum muslimin, musuh boleh besar, musuh boleh banyak, tapi kita punya Allah yang maha besar. Paham enggak? Jadi efek dari ucapan Allahu Akbar tuh peaceful, ketenangan. Bisa dipahami? Maka ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, afirmasi, sugesti yang kita munculkan di pikiran kita adalah, ya Allah, hamba yakin semua akan baik-baik saja. Sebesar apapun masalahku, hamba yakin Kau mampu menyelesaikannya. Itulah kenapa harusnya salat itu menenangkan, Pak. Dan perasaan tenang itu muncul dari awal. Kenapa? Karena kita sudah mengucapkan apa? Allahu Akbar. Hamba yakin ya Allah Engkau maha besar, maha kuasa. Mudah bagimu menyelesaikan semuanya. Kalau begitu tata cara takbiratul ihramnya, kira-kira habis takbiratul ihram tenang nggak? Dan ayah bunda, ternyata untuk bisa tenang, ini saya ulang-ulang ya, untuk bisa tenang itu nggak mesti nunggu masalah selesai. Saya serius, Pak. Untuk bisa tenang nggak mesti nunggu masalah selesai. Contoh-contoh ya, saya gunakan contoh analogi sederhana supaya ayah bunda mudah memahaminya. Contoh ayah bunda punya rumah ya, punya rumah. Rumah yang ayah bunda tempati digugat orang gara-gara mafia tanah. Mungkin nggak terjadi? Mungkin. Kemarin tuh artis tuh ada tuh Nirina Zubir, Pak. Terkenal tuh. Dia beli, Pak. Dia punya legalitasnya, ternyata orang lain juga punya, Pak. Jadi satu rumah, surat-suratnya dimiliki dua orang. Dan dua-duanya stempel BPN. Dan itu permainan siapa? Oknum. Cuman oknumnya banyak banget, Pak. Itu kalau dikumpulin jadi satu kantor sendiri tuh oknum. Tapi itu dulu, sekarang beda sekarang, agak-agak rapi sekarang ya mainnya. Jadi Nirina Zubir nangis, Pak. Nangis kan karena dia kalah gugatan. Sebelum dia jadi golongan yang membela pemerintah, akhirnya kan menang kan di akhir kan. Tapi artinya itu mungkin terjadi. Nah, apa perasaan Anda kalau Anda mengalami seperti yang dialami oleh Nirina Zubir? Udah enak-enak nempatin itu rumah, Anda beli pakai uang sendiri, setelah 5 tahun nempatin itu rumah, tiba-tiba digugat di pengadilan. Kira-kira perasaan Anda apa? Gelisah nggak? Khawatir nggak? Sedih nggak? Dan surat-surat itu, Pak, salah satu instrumen yang bisa menguatkan adalah tanggalnya, Pak. Tanggal mana yang paling update itu yang paling kuat kekuatannya, Pak. Jadi kalau dua-duanya legal nih, Pak. Dan itu berlaku dalam Islam. Namanya nasih wal mansukh. Hukum terupdate. Jadi kalau surat-surat Anda legalitasnya tertanda tangan 7 Mei. Surat yang kedua sama-sama legalnya 7 Desember. Yang mana 7 Desember, Pak? Nah, berarti ini surat lama, ini surat baru. Surat yang Anda miliki versi lama, surat penggugat versi baru. Secara de facto itu pemiliknya Anda, Om. Banyak saksinya Anda yang beli, tapi secara de jure, secara hukum yang menang dia. Gelisah nggak? Gelisah. Kira-kira jam 10 malam udah tidur belum? Belum. Jam setengah 11? Kenapa belum tidur? Kepikiran mana sidangnya besok lagi. Ketika jam 11 lagi khawatir-khawatirnya, handphone Anda berdering, Pak.
ada yang nelpon. Kira-kira jawabnya slow apa ngegas? Ngegas, orang lagi panik, wah apa nelpon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa sih ini malam-malam nelpon, ada apa? Mohon maaf Bu, Pak, sebelumnya ini saya Hotman Paris Hutapea. Saya barusan DWA sama Ustadz Muslim cerita katanya jamaah Masjid Ar-Raudhah ada yang sedang tersangkut sengketa rumah dan tanah. Karena saya dekat banget sama Ustadz Muslim, beliau minta tolong sama saya. Ini saya telepon Ibu untuk konfirmasi, mulai besok saya pengacara Ibu. Apa perasaan Ibu Bapak? Tenang. Kenapa tenang? Padahal masalahnya sudah selesai belum? Belum. Itu membuktikan bahwa ketika kita yakin bahwa urusan kita diurus oleh ahlinya, kita tenang Pak. Belum nunggu selesai. Betul tidak? Jadi tenang itu hadir saat keyakinan bahwa urusan kita diurus oleh ahlinya. Kenapakah saat dengar Hotman Paris kita tenang? Karena apa? Karena kita yakin dia pakar hukum. Betul tidak? Coba kalau yang nelpon beda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa sih ini malam-malam nelpon? Saya mohon maaf sebelumnya Bu, saya izin memperkenalkan diri. Saya namanya Ragu Nasution. Siapa namanya? Kira-kira tenang nggak? Mohon maaf Pak Ragu Nasution, dalam rangka apa Anda nelpon? Insya Allah besok saya jadi pengacara Anda. Yakin kira-kira tenang nggak? Kenapa nggak tenang? Namanya aja meragukan kan? Jadi tenang itu bukan saat masalahmu diurus, bukan. Tapi saat kalian yakin masalahmu mulai diurus oleh ahlinya. Ingat, ketenangan nggak nunggu masalah selesai. Maka harusnya bisa nggak kita tenang walaupun masalah belum selesai, baru takbiratul ihram tenang, bisa nggak? Bisa saat kita yakin setiap kita takbiratul ihram Allah berjanji urusanmu aku urus. Jadi ketika azan itu Allah berjanji loh. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sini kalian salat, aku akan urus semua urusanmu. Cuman kitanya nggak yakin. Karena kita nggak yakin, Allah nggak jadi ngurus. Wajar gak? Wajar. Contoh, saya mau keliling-keliling daerah sini. Ini kan asri ya, buat jogging-jogging enak kan? Tapi karena saya bawa motor, saya mau jogging, saya nitip motor saya ke Pak Asep. Kira-kira motor saya dijagain nggak Pak Asep? Jagain lah ya. Saya gini-gini kan saya ustadznya Masjid Ar-Raudhah, betul tidak? Dijagain. Tapi karena saya nggak yakin sama Pak Asep, setiap 5 menit saya telepon. Baru jalan 5 menit, saya telepon Pak Asep, motor saya aman nggak? Dijawab apa? Aman Pak Ustadz, udah Pak Ustadz jogging-jogging aja, motor mah saya jagain. 5 menit selanjutnya saya nelpon lagi, Pak Asep, motor saya masih aman. Dijawab? Jawaban amannya datar apa agak ngegas Pak? Aman Pak Ustadz, udah Pak Ustadz jogging mah jogging aja, gak usah pakai nanya-nanya, udah saya jagain. 5 menit selanjutnya saya nelpon lagi Pak. Pak Asep mohon maaf sebelumnya. Aman. Wajar gak beliau ngegas? Wajar. 5 menit selanjutnya saya nelpon lagi Pak. 5 menit selanjutnya saya nelpon lagi, Pak Asep jawab, Pak Ustadz ambil aja motornya. Wajar gak beliau gak mau lagi ngurusin motor saya? Wajar. Kenapa? Karena gak yakin. Jadi itulah yang terjadi Pak. Kenapa kita sering sholat tapi urusan kita tetap terbengkalai? Karena janji Allah terbatalkan oleh keraguan kita. Allahu Akbar. Setiap kita Allahu Akbar, Allah sudah jamin semua urusan kita Allah urus Pak. Tiba-tiba, tapi gimana caranya ya? Aku yang urusin. Udah kamu mah sholat aja. Ruku. Duitnya dari mana? Udah aku yang ngurusin. Kamu mau gak usah mikirin. Sujud mikirin lagi. Lama-lama Allah bilang, yaudahlah urusin sendiri. Wajar gak? Maka Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Tapi kita sendiri yang membuat Allah tidak mengurusi urusan kita. Kenapa? Karena Allah tergantung prasangka hambanya. Maka hati-hati berprasangka kepada Allah Pak. Jangan sampai Pak Asep gak mau jagain motor saya lagi gara-gara nanyain mulu Pak. Gitu. Jadi keraguanmu lah yang membuat Allah tidak menyelesaikan hidup. Sedangkan Allah berjanji apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu janji Allah. Siapa yang sabar dan sholat, Allah pasti tolong Pak. Pasti Pak. Seringkali yang membuat Allah tidak jadi menolong karena apa? Keraguan kita. Maka setiap kita takbiratul ihram Allahu Akbar, dalam hati ngomong apa? Ya Allah, hamba yakin semua akan baik-baik saja. Mungkin ada sebagian yang bertanya, emang boleh begitu? Ibu bapak, syariat agama tidak menghukumi lintasan hati, tidak menghukumi lintasan pikiran dan isi hati. Jadi ketika Anda sholat, dalam hati ngomong apa aja bebas Pak. Dan itu tidak membatalkan sholat. Contoh,
Allahu Akbar, dalam hati ngomong, besok masak apa ya? Batal nggak salatnya? Batal nggak? Enggak. Karena bahasa hati tidak dihukumi. Nah, daripada bahasa hatinya nggak benar melanglang buana kemana, saya ajarin bahasa hati yang sesuai dengan bacaan sholat, tapi dengan versi yang paling mudah. Paham maksud saya? Kalau versi paling panjang begini Pak, Allahu Akbar itu dalam hati, ya Allah Engkau maha besar, maha kuasa, tidak ada yang sulit bagimu, semua masalah dalam genggamanmu, Engkau punya solusi terhadap setiap masalah. Jika Engkau bisa membelah lautan untuk Nabi Musa, mendinginkan api untuk Ibrahim, maka mudah bagimu menyelesaikan masalahku. Kan kepanjangan itu Pak. Paham tidak? Tapi kalau Anda baca tafsirnya Pak, takbiratul ihram itu sepanjang itu Pak. Jadi kalau Anda baca tafsir bacaan sholat, satu bacaan itu bisa 2 halaman penjelasannya. Nah, cuman kan ya nanti Allah gak selesai deh Pak. Kenapa sambil Allah sambil bahasa hati Allah. Imam salam Anda masih Allah aja Pak. Makanya saya cari apa ya bahasa yang ringkas tapi mewakili substansinya. Ya ini kalimatnya. Ya Allah, hamba yakin semua akan baik-baik saja. Jelas maksud saya? Nah, semoga takbiratul ihram ini menjadi ikhtiar kita. Jadi nanti lagi setiap kita sholat pas takbiratul ihram, nah cuman gini ya, ini terakhir, memang ada perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Syafi'i Pak, ketika ibu bapak mengucapin Allahu Akbar itu dalam hati niat Pak. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu, niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, ketika ibu bapak Allahu Akbar, dalam hati mengucapkan ya Allah hamba niat salat subuh 2 rakaat. Dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab, usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbil kiblat, itu di dalam hati Pak. Dan itu harus muqtarinan, itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Maka kalau Anda mazhab Syafi'i dan meyakini itu, berarti kalimat ya Allah hamba yakin semua akan baik-baik sajanya sebelum takbir. Paham? Jadi sebelum takbir nih, dalam hati ngomong ya Allah hamba yakin semua akan baik-baik saja karena Engkau maha besar, mudah bagimu menyelesaikan semuanya. Baru Allahu Akbar, Allah sambil dalam hati niat. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, niatnya sebelum takbiratul ihram. Jangan hanya begini, udah Ustaz gak usah pakai mazhab Syafi'i Hambali. Nabi gimana? Nabi kagak jelasin niat tuh kapan Pak. Tidak semua perkara agama dijelaskan sama Nabi. Makanya kalau saya jelaskan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, berarti memang tidak dijelaskan oleh Nabi. Nabi hanya mengatakan innamal a'malu. Udah sampai situ doang hadisnya. Dan Nabi tidak menjelaskan niat itu munculnya kapan. Para ulama menjelaskan, Imam Syafi'i mengatakan niat itu rukun, karena rukun berarti harus masuk dalam aktivitas salat. Maka dalam mazhab Syafi'i, niat itu harus muncul ketika takbiratul ihram. Makanya jangan heran Pak, kalau ada beberapa orang mungkin di masjid luar sana yang takbirnya agak lama. Pernah nggak lihat orang yang begini? Allah. Itu berarti dia sedang baca takbir, dalam hati sedang mengucapkan niat. Sedangkan mazhab Hambali mengatakan niat itu syarat. Karena syarat berarti ditunaikan sebelum. Kenapa ada perbedaan pendapat antara Syafi'i dan Hambali? Karena Nabi nggak jelasin niat itu masuknya syarat apa rukun. Bahkan rukun sholat ada 5. Itu Nabi nggak pernah jelasin. Itu karyanya para ulama hasil dari mempelajari hadis. Kalau bahasa sederhananya begini Pak. Hadis Nabi dan Quran itu seperti obat. Hadis Nabi dan Quran itu seperti apa? Seperti obat. Imam Bukhari itu namanya muhaddits, Pak. Imam Bukhari itu tidak. Imam Bukhari punya kitab namanya Sahih Bukhari. Tapi Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i. Bayangkan Imam Bukhari punya buku yang paling sahih namanya Sahih Bukhari. Tapi beliau bermadhab Syafi'i. Kenapa beliau tidak bikin madhab sendiri? Kenapa kita nggak pernah dengar madhab Bukhariyah, Pak? Karena Imam Bukhari itu hidupnya jauh setelah 4 madhab ini. Dan secara keilmuan, 4 madhab ini dokter. Bukhari itu apoteker, Pak. Jadi tugasnya Imam Bukhari itu cuma ngumpulin dan beresin hadis. Yang boleh meresepkan obat hanya dokter. Nah, yang boleh menyimpulkan hadis ini maksudnya ini, ayat Quran ini maksudnya ini, itu namanya ulama madhab. Ya, ulama madhab itu syaratnya ketat. Nah, makanya ulama madhab itu banyak, tapi 4 inilah yang paling mumpuni ilmunya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka itu dokter, Pak, yang boleh meresepkan hadis ini maksudnya ini. Sekelas Imam Bukhari aja nggak menyimpulkan, Pak. Dia cuma nyantumin hadis-hadis kan, gitu. Apalagi kita, boro-boro Imam Bukhari ya. Imam sholat aja bukan, betul tidak?
Maka kita orang awam ini hanya mengikuti fatwa, Pak. Nggak bisa kita menyimpulkan dari Quran hadis langsung disimpulkan, nggak bisa. Karena akan sangat berbahaya kalau kita menyimpulkan sendiri hadis. Karena hadis itu bisa multitafsir, Pak. Contoh, ada orang berangkat ke masjid bawa sandal jepit, pulang bawa ejer, Pak. Pulang bawa karfil. Ditanya, perasaan kamu berangkat pakai sandal jepit, kenapa pulang jadi karfil? Mengamalkan hadis Nabi, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Tuh. Yang salah siapa, Pak? Hadisnya apa pemahamannya, Pak? Jadi hadis itu mentah, Pak. Pemahamannya nggak boleh sembarangan. Itulah pentingnya kita belajar Quran hadis itu dari ulama. Karena ulama itu warasatul anbiya. Bahkan semua sekte sesat itu berlandaskan Quran. Ada sekte sesat tahun 2000, saya itu dulu peneliti sekte sesat, Pak. Saya dulu aktif di Dewan Dakwah Islami Indonesia. Itu salah satunya meneliti sekte sesat, bekerja sama dengan MUI. Salah satunya ada sekte sesat yang meyakini sholat itu udah gak wajib. Sholat itu cuma wajib diingat-ingat, gak wajib dikerjain, Pak. Jadi kalau kita ingat Allah udah cukup, Pak. Mantap gak tuh? Pokoknya asal ingat Allah udah, gak usah sholat. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah, sholatlah kalian sampai kalian yakin kepada Allah. Kalau kalian sudah yakin berarti tidak perlu sholat. Ayatnya benar tapi pemahamannya yang salah. Kenapa? Karena kata yakin di ayat tersebut artinya mati, Pak. Berarti kalau diartikan apa? Beribadahlah kepada Allah kalian sampai kalian. Nah, tapi kalimatnya memang yakin. Sedangkan yakin dalam bahasa Arab itu bukan yakin bahasa kita, Pak. Itulah pentingnya belajar Quran dan hadis dari ulama, bukan dari sembarang orang. Karena Quran dan hadis bisa menyesatkan kalau dipahami sembarangan. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Dan tolong diingat-ingat, kita baru nyampe Allahu Akbar. Insya Allah besok kita bahas iftitah. Urut insya Allah. Mungkin kalau sebulan sekali ya 5 tahun lah khatam insya Allah ya. Ya, yang penting sedikit-sedikit istiqomah. Karena biasanya kalau saya bahas sholat, bahasa iftitah ini takbiratul ihram tuh cuma Allahu Akbar sepanjang ini. Sedangkan iftitah tuh panjang kan? Ya, mungkin iftitah 3 pertemuan baru selesai. Tapi harapannya bisa detail, Pak. Supaya kita paham setiap kata tuh apa maknanya. Begitu ya, 5 tahun lah target insya Allah. Itu pun kalau rutin saya sebulan sekali gitu ya. Kalau nggak rutin ya 10 tahun lah maksimal. Saya doakan semua sehat dan semoga niat kita dijaga. Karena yang penting niat, Pak. Siapa yang berniat mengkhatamkan Quran meninggal sebelum khatam dia dapat pahalanya. Siapa yang berniat haji meninggal sebelum haji dia dapat pahala haji. Siapa yang berniat mengkhatamkan materi ini sampai selesai, belum sampai selesai usianya sudah tak sampai, pahalanya dah dapat. Maka kita niat sampai khatam. Insya Allah 5 tahun. Ya mungkin kalau khatamnya pas Anda usia berapa berarti, Pak? 5 tahun yang akan datang Anda usia berapa? Ya semoga berapapun usianya sehat walafiat. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat boleh satu. Silakan jamaah sekalian kalau ada yang kurang jelas satu atau 2 pertanyaan. Sepertinya sudah jelas. Sudah jelas mungkin ya Ustaz ya. Alhamdulillah mudah-mudahan jadi makanan kita sholat. Mohon kajian ini dulu. Ya. Mari kita tutup dengan doa. Semoga doa ini menjadi wasilah Allah ampuni segala dosa, Allah terima segala amal, dan Allah jadikan setiap ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya mujibas sa'ilin istajib du'ana wa anta mujibas sa'ilin. Allahumma khassatan li jamaati Masjid Ar-Raudhah. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mustaqimin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma rizukna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma khasatan li ikhwanina fi Sumatra, fi Aceh, fi Padang, fi kulli makan. Allahumma ansurhum,
Allahumma tsabbit aqdamahum, Allahumma ja'alhum minas sabirin. Ya Allah yang maha mendengar selembut apapun doa yang dipanjatkan hamba-Mu yang hina ini, ampuni segala dosa kami ya Allah, kekhilafan kami, kelemahan kami yang belum maksimal membantu saudara-saudara kami di Sumatera ya Allah. Kuatkan iman saudara kami di sana ya Allah, berikan kesabaran yang luas ya Allah, dan ganti semua yang Engkau ambil dengan sesuatu yang lebih baik ya Allah, dan jaga iman dan takwa mereka sepahit apapun takdir yang mereka hadapi ya Allah. Dan izinkan kami hamba-hamba-Mu yang di sini mengambil pelajaran bahwa sebanyak apapun harta yang kami miliki bisa Engkau ambil kapan saja di waktu yang singkat. Maka ya Allah, jadikan sisa usia yang kami miliki Engkau jadikan kami lebih baik lagi. Jadikan harta yang kami miliki Engkau jadikan harta yang bermanfaat untuk banyak orang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.